Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat penyuluh, berjumpa kembali dengan saya Sukma dalam acara Ngurte Pagi, ngobrol ringan tentang agama. Ngorto Pagi, ngobrol ringan tentang agama. Baik sahabat penyuluh, pada pagi hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber. Yang pertama yaitu ada Bapak Inyoman Arya Suta Mahendra SPD. Selamat pagi Pak. Pagi. Becek nih ke Pak. Beliau adalah selaku penyuluh agama Hindu di kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Dan yang kedua ada Bapak Heru Cahyono STH. Selamat pagi Bapak. Sehat Pak? Sehat. Nah, beliau adalah selaku penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Nah, sahabat penyuluh, pada pagi hari ini kita akan berbincang hangat, ngobrol-ngobrol ringan tentang yaitu ekoteologi panggilan spiritual dari alam. Nah, sahabat penyuluh, seperti yang kita ketahui bahwa di Asta Protes dari Kemenag Berdampak yaitu ada program yang namanya penguatan ekoteologi, kan seperti itu Pak ya. Nah, jadi dari masing-masing agama mungkin bagaimana memandang apa itu ekoteologi tersebut. Nah, mungkin dari Pak Heru pertama bisa menjelaskan Pak, silakan. Iya. Kalau kita melihat secara umum bahwa ekoteologi itu adalah gagasan dari Bapak Umar sebagai Menteri Agama kita yang terdahulu. Jadi itu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang beragama dan juga sebagai warga yang bertanggung jawab terhadap kehidupan alam ini. Jadi kalau kita melihat dari kata eko sendiri diambil dari kata ekologi. Di situ kan berbicara tentang berkenaan dengan alam dan sekitarnya. Kemudian kalau teologi itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kedua hal itu tidak bertentangan, justru malah menyempurnakan. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sudah menciptakan segala sesuatunya, itu merupakan hal yang harus kita pertanggungjawabkan. Jadi kalau kita berbicara tentang ekoteologi, ya sebagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita menerapkan kehidupan kita dengan iman kita kepada Tuhan melalui memelihara alam lingkungan yang Tuhan sudah berikan. Jadi kalau masuk ke dalam ranah kepercayaan agama Kristen, di situ juga merupakan hal yang sangat penting karena ketika Tuhan menciptakan manusia, itu Tuhan sudah menciptakan alam terlebih dahulu. Ya. Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatunya untuk dipelihara. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia, maka ada suatu perintah untuk apa? Mengusahakan tanah itu untuk memelihara alam yang sudah ada. Jadi dengan hal itulah, maka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan itu bagian dari ciptaan Tuhan bagi kita, ya kita harus mensyukuri dengan apa? Memelihara alam lingkungan kita dengan baik. Ya. Kalau kita sudah pelihara itu dengan baik, maka itu akan berguna bagi manusia yang lain. Ya. Semua itu untuk mendatangkan hal-hal yang untuk kebaikan, kesejahteraan bagi umat manusia di dunia ini. Jadi kita hubungan alam dengan manusia itu kan Pak. Iya, betul. Jadi menyambung kita bagaimana melestarikan alam ini kan seperti itu. Iya, betul. Tuhan menciptakan alam tersebut kan Iya. seperti itu Pak ya. Mungkin itu ya dari pandangan dari agama Kristen pastinya tentang apa program dari penguatan ekoteologi kan seperti itu Pak. Nah, mungkin penjelasan dari Pak Nyoman tentang ekoteologi menurut agama Hindu bagaimana nih Pak? Baik, sahabat pemirsa. Jadi pada kesempatan ini berbicara masalah ekoteologi secara agama Hindu. Ekoteologi secara agama Hindu kita wujudkan sebagai rasa wujud bakti kepada Tuhan. Nah, karena
bagaimana rasa kita menyeimbangkan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam lingkungan. Kemudian dalam implementasinya kita wujudkan sebagai wujud nyata. Jadi alam itu adalah merupakan wujud fisik daripada Tuhan atau ide Sang Yang Widi Wasi, di mana semuanya ini harus kita seimbangkan sehingga kehidupan kita nanti menjadi harmonis. Kalau berbicara masalah ekotologi, bagaimana kita untuk melakukan suatu upaya-upaya pelestarian alam, kemudian pelestarian satwa-satwa, diantaranya ya mungkin satwa yang bisa dilepas nanti untuk hidup liar di alam habitatnya sendiri. Nah itu upaya-upaya kita nanti untuk pelestarian alam dan lingkungan dari menurut agama Hindu. Jadi juga merupakan kewajiban suci, moral atau secara spiritual itu adalah merupakan kewajiban suci untuk melestarikan apa yang kita sudah nikmati dan sudah kita diberikan oleh Sang Yang Widi atau Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka kita sebagai umat Hindu wajib untuk melestarikannya. Jadi kita di umat Hindu mengenalkan Trihita Karana di Palemahan kita hubungan dengan lingkungan kan seperti itu. Nah untuk yang kedua yaitu seberapa pentingkah ekoteologi di masing-masing agama dan bagaimana upaya untuk melaksanakan ekoteologi tersebut. Mungkin dari Pak Nyoman bisa jelaskan. Jadi ekoteologi itu penting jadi untuk kita agama Hindu, bagaimana kita melestarikannya, kemudian kita memiliki rasa kasih dan sayang. Jadi secara agama Hindu, kasih dan sayang itu sangat dipentingkan sekali. Sayang kepada binatang, sayang kepada tumbuh-tumbuhan, sayang kepada sesama, itu tentunya dengan hubungannya dengan Trihita Karana juga ya. Ada 5 poin penting sebenarnya dalam berbicara masalah ekoteologi secara agama Hindu. Yang pertama Trihita Karana, bagaimana kita mengadakan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama atau pawongan manusia dengan alam semesta lingkungannya. Dan kemudian yang kedua rasa tatuam asi, di mana tatuam asi di sana kan ada istilahnya aku adalah kamu, kamu adalah aku. Jadi menyakiti alam sama menyakiti diri sendiri, sama dengan menyakiti Tuhan kan begitu. Nah itu makanya dalam ajaran agama itu dikenal dengan tatuam asi. Dan kemudian ada yang namanya istilahnya untuk observasi yang nyata yang kita lakukan untuk poin pentingnya sekali di sini adalah penyelamatan. Nah, jangan menganggap bahwa ekotologi itu kita berbuat seenaknya saja kan gitu ya. Secara bukan hanya sekedar eksploitasi. Eksploitasi makanya kita jangan mengeksploitasi tentang tumbuhan dan lain sebagainya itu. Makanya kita memiliki rasa wujud suci, rasa terima kasih kepada Tuhan karena sudah diberkati dengan alam yang indah gitu. Ya, makanya kita semestinya harus bisa memberikan pelestarian kepada mereka gitu. Jadi kita tidak hanya mengambil hasilnya saja kan seperti itu Pak ya, kita harus gitu. Mungkin dengan penghijauan, dengan satwa yang seharusnya kita lindungi kan kita juga melestarikan alam ini kan seperti itu. Pastinya setiap agama juga mengajarkan hal-hal yang tersebut kan seperti itu. Nah untuk pendapat dari Pak Heru bagaimana apakah seberapa pentingnya ekoteologi dan apa upaya yang dilakukan? Mungkin Pak Heru bisa menjelaskan. Iya, ekoteologi itu sangat penting bagi kita semua, terutama bagi umat kita. Karena dalam hari ini saya sebagai penyuluh agama Kristen, maka seringkali kami menekankan ini kepada penyuluh, kepada warga binaan itu untuk mengemban apa yang sudah Tuhan perintahkan dalam ajaran kita. Jadi kalau Tuhan sudah menciptakan segala sesuatunya, dikatakan di situ di dalam Kejadian 2 ayat 15 dikatakan bahwa harus mengusahakan, harus memelihara alam ini. Untuk apa? Kelestarian umat. Nah, kemudian di dalam Mazmur ayat 19, ayat 2 juga dikatakan di situ bahwa keberadaan alam ini adalah menceritakan tentang keagungan Tuhan, tentang kemuliaan Tuhan.
Jadi kalau kedua hal ini disampaikan kepada warga binaan, maka mereka harus menyadari bahwa segala sesuatu yang sudah diciptakan itu memang harus dipelihara. Nah, kita harus memberikan contoh itu yang baik. Misalnya kalau ada misalnya penggundulan hutan itu akan mengakibatkan banjir kan gitu. Makanya diusahakan untuk pelestarian alam itu dengan reboisasi, ya kan? Harus penanaman pohon kembali kan gitu. Jadi itu harus ada satu keseimbangan supaya ketika memanfaatkan sesuatu harus ada peremajaannya gitu. Dengan begitu maka pola daripada keseimbangan alam itu terjaga. Jadi memang ini harus sampaikan terus kepada warga binaan supaya mereka mengerti itu dan mewujudkannya. Supaya hal-hal yang terjadi fenomena sekarang ini tidak terjadi. Misalnya banjir tanah longsor. Banyak. Jadi hal-hal itu sebenarnya membuat kita khawatir, takut. Tetapi kalau kita bisa mencegah, kalau kita bisa mengendalikan alam ini dengan baik, saya yakin akan harmonis, akan baik lagi dalam keadaan alam kita ini kan gitu. Jadi itu yang bisa jadi ada pembinaan atau bimbingan ke hal itu supaya mereka menyadari warga binaan itu. Sebagai penyuluh kan Pak ya, kita memberikan untuk umat itu agar memahami bagaimana kita menjaga alam kan, seperti itu. Ada kita menggunakan untuk misalnya tumbuhan, hewan, bagaimana sekarang kita melestarikan agar hewan tersebut tidak punah dan tidak terjadi bencana kan, seperti itu Pak. Ya, terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Mungkin untuk terakhir closing statement mungkin ya tentang materi pagi hari ini kita ngobrol. Mungkin dari Pak Nyoman closingnya Pak. Ya, terima kasih. Jadi untuk kesimpulannya pada pembicaraan pagi hari ini tiada lain, kita sebagai umat yang beragama, ya agama manapun itu mengajarkan untuk saling selalu menyayangi. Konsep pertama menyayangi. Rasa sayang itu kan susah dicari untuk sayang kepada semuanya kan begitu. Rasa sayang ada di benak dalam diri, sayang kepada tumbuhan, sayang kepada sesama, sayang kepada alam kan begitu. Ya mungkin karena kita selalu sayang, nanti akan Tuhan semakin memberikan satu ridhonya, memberikan hikmah kepada kita. Kita menyayangi segala ciptaannya, ya karena dalam ajaran agama Hindu sudah disebutkan Wasudewa Kutumbakam kan begitu. Semua adalah kita bersaudara, tidak ada lain itu. Baik itu alam, satwa dan lain sebagainya. Nah itu, nah kemudian dengan sistem ekoteologi sekarang ini, jadi upaya-upaya yang kita lakukan atau observasi kenyataan yang bisa dampak nyata yang kita lakukan, jangan membuang sampah sembarangan kan begitu, kurangi penggunaan sampah plastik dalam upacara kan, khusus di Indo ya nanti, sehingga dengan adanya pengertian atau kesadaran dari masyarakat itu, dengan demikian kehidupan kita akan lebih harmonis kan begitu. Tidak terjadi banjir, tidak terjadi tanah longsor seperti kata Pak Heru gitu ya. Longsor nanti perlukan penanaman reboisasi, itu perlu sekali juga, tidak terjadi. Ya kadang-kadang kalau memang itu secara ini dampaknya bukan karena hanya alam, tetapi sosialnya juga ya. Jadi ada ulah manusianya juga, human error. Itu. Dan sekarang mari kita sadarkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat positif ke depannya. Untuk Pak Heru sedikit closing. Ya kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, hendaknya kita bisa memelihara kehidupan kita. Ya seperti kalau Tuhan sudah memberikan alam ini, kita pelihara dengan baik dan juga kita pergunakan dengan baik. Ada solusi-solusi yang bisa kita lakukan untuk perbaikan itu, mari kita lakukan bersama. Jadi itulah sebagai wujud bahwa kita bisa mewujudkan ekoteologi itu terjadi dalam kehidupan kita di dalam masyarakat kita ini. Mungkin itu yang bisa saya. Ya, terima kasih untuk kedua narasumber untuk perbincangan pagi hari ini tentang penguatan ekoteologi di masing-masing agama. Ya, jadi sahabat penyuluh, itu dia tadi bincang-bincang kita tentang ekoteologi. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya sebagai pemandu acara, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan
Salam moderasi.